Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita tadabbur Al-Quran, namun kemarin sebagai tambahan saya membahas mentadabburi surah Al-Fatihah lebih mendalam, terutama ada beberapa kalimat yang setiap hari kita bertemu dengan kalimat tersebut, yang saya kira ini perlu kita memperdalami apa makna yang ada di dalam kalimat-kalimat tersebut, yaitu isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tiga ini sering kita tiap hari kalau Al-Fatihah secara keseluruhan dibaca paling tidak 17 kali sehari semalam. Tapi kalau isti'adzah kemudian bismillah, alhamdulillah itu lebih daripada 17 kali. Salah satunya bismillah. Setiap kita mau melakukan kebaikan apapun, kita dianjurkan membaca bismillah, karena dalam hadisnya kullu syai'in dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan membaca bismillah itu terputus. Terputus itu maknanya adamul barokah, tidak ada barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi kalau makan tanpa tidak ada barokah, yaitu yang dimakan bikin malas ibadah, jadi penyakit dan sebagainya. Tapi kalau makan, ini salah satu contohnya saja, penuh dengan kebarokahan, membuat semangat ibadah, tidak menjadi penyakit dan sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya saja. Begitu juga hal-hal lainnya, minum dan sebagainya. Begitu juga alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita memuji Allah, karena Allah senantiasa memberi nikmat kepada kita. Sering saya contohkan di sini, kita yang orang yang pakai ilmu, pakai ilmu itu yang dilakukannya itu jadi amal ibadah, salah satunya masuk kamar mandi. Ini sering saya contohkan berulang kali, masuk pakai kaki kiri, kemudian berdoa isti'adzah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kemudian buang air besar atau kecilnya itu jongkok, kemudian ada istibro. Istibro itu supaya air kencing itu keluar semua, dengan berdehem atau diurut, kemudian bersuci, kemudian keluar pakai kaki kanan dan membaca hamdalah, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Nah, ini makna-makna ini harus kita renungkan ketika kita membaca itu,
adhaba anil adza itu yang telah melenyapkan dari kami adza itu ya semacam kesusahan, ya, wa afani dan telah menormalkan saya kembali, ya. Jadi afiyah itu lebih daripada sehat, ya, normal, ya. Coba kita bayangkan ketika kita menahan buang air besar, ya. Kita sudah kebelet, ya, nggak ada kamar mandi, itu apa yang kita rasakan? Pokoknya di bis atau di mobil, di tol, ya, sangat sangat adza, ya. Adza itu menyusahkan, ya, menyusahkan. Bahkan ada yang saya baca, ya, menahan BAB itu salah satu penyebab penyakit usus buntu katanya. Tapi wallahu a'lam. Begitu juga nahan kencing, ya, itu juga bisa menyebabkan batu ginjal dan sebagainya. Nah, tapi ketika lancar dikeluarkan, kita itu nikmat begitu, ya. Nah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contohnya saja. Begitu juga setelah makan, ya, kita baca sebelumnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kita perlu perenungan di sini. Allahumma barik lana, berikan kami barokah fima razaqtana, terhadap apa yang telah Engkau rezekikan. Jadi kita minta kebaikan, yang kita minum, kita makan itu jadi kebaikan bagi tubuh, ya, bukan malah jadi penyakit dan sebagainya. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami dari api neraka. Jangan sampai yang kita makan ini menyebabkan kita punya kekuatan berbuat dosa masuk api neraka. Jangan sampai yang kita makan itu menjadi penyebab kita masuk neraka. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian setelah itu doanya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum, wa ja'alana minal muslimin, dan menjadikan kami orang Islam, orang yang berserah. Nah, ketika membaca itu kita harus merenung begitu, penuh penghayatan, ya. Yang telah memberi makan itu paling tidak maknanya pertama, ya, menyediakan makanan itu, ya, menyediakan makanan itu. Dari sisi proses, ya, sisi proses manusiawi, ya, dan itu hakikatnya takdir Allah, ya. Lebih jauh makanan menuju kita atau kita menuju makanan? Suka merenung nggak? Beras, katakanlah beras, ditanamnya di mana? Katakanlah paling dekat di Cianjur, ya, di Cianjur. Nah, jauhan beras menuju ke, suka belanja di mana ini orang Villa Dago ini? Pasar, ya. Ya, Pasar Bukit, ya. Jauhan dari Cianjur ke Pasar Bukit atau kita ke Pasar Bukit, ya. Jauhan beras yang ya tadi itu proses, ya, tapi hakikatnya Allah kan yang ngatur begitu. Beras yang datang kepada kita, ya. Kemudian at'amana juga artinya masih kita ini bisa makan gitu, ya. Kita masih bisa makan. Karena banyak orang yang ada rezeki tapi udah tidak bisa makan, ya. Orang sakit, contohnya orang sakit, atau ada juga banyak rezekinya ada diberi penyakit, hilang perasaan, hilang rasa, itu ada juga penyakit seperti itu, ya. Makanya kita terus menyampaikan pujian kepada Allah. Nah, kita mencoba mengkaji itu terlebih dahulu, supaya apa yang kita baca itu penuh dengan penghayatan. Kemarin juga berkaitan dengan ada pertanyaan, ya, bagaimana supaya kita dengan Allah itu lebih yakin, ya, dan Allah itu lebih yakin. Karena terkadang dengan, ya, hiruk pikuk kehidupan yang begini ramai ini, kadang kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Pun kita menyebut kadang, ya, hanya di lisan saja, tidak dengan hati. Padahal nanti kita bahas Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu makna yang mendalamnya itu kita menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita.
Tapi kita belum sampai ke situ. Kalau tidak salah di sini sudah selesai bahas tentang perlindungan Allah kalau tidak salah. Tahu ada yang masih ingat enggak? Atau udah lupa? Atau masih lupa? Kemarin kita bagi isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kemarin pembahasannya dibagi dua. Yang pertama perlindungan Allah terhadap makhluknya. Ya, bagaimana supaya kita bisa merasakan kebesaran Allah dengan mentafakuri ya perlindungannya kepada kita semuanya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana bumi berputar mengelilingi dirinya, menghasilkan siang dan malam. Ya. Ini juga patut jadi renungkan karena Al-Quran itu ayat-ayatnya banyak mengajak kita merenung. Ya, bahasanya kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah al-ayah. Kemarin sudah dibahas ini. Ya, cuma diulang lagi. Ara'aitum itu ro'a itu bukan hanya bil ain tapi ro'a bil ilmi. Ya. Ro'a bil ilmi. Jadi bukan kita melihat ini siang malam gitu. Al-Qur'an mengajak merenungkan gitu. Ini kok ada siang, kok ada malam gitu. Untuk apa begitu? Nah, kemarin kita sudah bahas ya dalam surah Al-Qasas itu kita diajak perumpamaan seandainya malam itu terus menerus, siapa Tuhan yang akan mendatangkan siang itu. Kemudian ayat berikutnya, seandainya siang itu terus menerus, siapa Tuhan yang akan mendatangkan kepada kalian itu malam gitu. Nah, di antara hikmahnya ya, kalau seandainya malam terus menerus maka akan terjadi pendinginan ya. Suhu itu akan terus menurun, ya. Mungkin di negara Afrika, di Eropa yang pernah ke sana itu bisa merasakan bagaimana darajatul hararah, derajat kepanasan katakanlah 11, 9 ya, bahkan ada 0, bahkan di bawah 0 begitu. Apa yang akan terjadi? Ya. Kalau di bawah 0 itu katanya kita buang air kecil aja keluar langsung jadi es katanya. Itu saking dinginnya. Nah, kalau seandainya tidak ada siang maka akan terjadi pendinginan di bumi ini dan semua akan membeku. Ya, semua akan membeku. Ya. Nah, sebaliknya kalau terjadi siang terus menerus akan terjadi pemanasan. Ya, kemarin saya cerita di Sudan itu hanya 45 derajat ya, mobil itu nggak diapa-apain terbakar begitu, terbakar saking panasnya begitu. Nah itu kalau seandainya terjadi siang terus menerus ya. Tapi Allah menyeimbangkan siang malam sebagainya. Nah, kita diajak merenung ya, merenung. Kemudian bagaimana jarak-jarak bulan, jarak-jarak benda-benda langit, kemarin sudah dibahas juga, sehingga Allah bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sungguh aku bersumpah dengan letak-letak bintang, dan sumpah itu sumpah yang besar. Dalam ulumul Quran ketika Allah menjadikan makhluknya itu jadi sumpah, ya itu ada tanda kebesaran Allah di makhluk tersebut begitu. Nah, jarak-jaraknya ini seimbang terus ya antara matahari, bumi, bulan dan sebagainya. Padahal semuanya kemarin sudah kita bahas, wa kullun fi falaki yasbahun. Semua itu yasbahun itu berenang ya, semua itu beredar. Ya, kemarin sudah dibahas kenapa Allah menggunakan yasbahun. Sabiha itu artinya berenang. Masbah itu kolam renang. Ya, karena yang antara benda-benda langit itu namanya aether. Aether itu rumusnya H2O2. Jadi ada unsur hidrogennya, unsur airnya. Ya. Dan kecepatan benda-benda langit itu sangat cepat sekali gitu. Yang saya baca bumi aja ini setiap detiknya itu 18 mil katanya melesatnya itu. Ya. Kecepatannya itu ya. Tapi semua tidak bertabrakan. Ya, dan ketika bertabrakan, yaitulah yang disebut nanti dengan hari kiamat itu.
ya. Nah, ini Allah yang mengatur semuanya ya. Nanti kita melihat lagi kalau membahas Rabbul Alamin ya, alam ya, itu lebih dahsyat lagi ya. Bagaimana alam ini? Alam itu kenapa alamin tidak alam gitu. Alamin itu namanya isim jamak ya. Isim jamak, jamak dari alam ya. Di situ lebih kita mencoba nanti insyaallah merenungkan ya, kebesaran Allah di jagat raya ini. Thayyib, itu sudah kemarin ya, bagaimana kita merasakan perlindungan Allah kepada kita setiap harinya, termasuk kemarin sudah kita bahas masalah udara ya, udara di mana lapisan pertama udara ini adalah atmosfer ya, yang melindungi kita dari serangan benda-benda langit ya, benda-benda langit. Dan menurut NASA sendiri ya, tiap malam bumi ini selalu diserang oleh benda-benda langit begitu, tapi hancur di atmosfer. Cuma ada beberapa yang sampai ke bumi ya, itu untuk direnungkan ya, meteor yang tidak sampai hancur ya, ada di Rusia, ada di mana itu ya. Tapi kecuali katanya, walau alam benar atau tidaknya, kecuali ada satu malam ya, yang bumi ini tidak diserang oleh benda-benda langit ya, yaitulah malam Lailatul Qadar ya. Ada apa namanya, makanya ada bahasa dalam surah Al-Qadar itu salamun hiya ya, ya salamun hiya itu kan asalnya itu hiya salam, hiya itu malam itu, salamun keselamatan, tapi dibalik keselamatan malam itu gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas, kalau masih ingat, ada dalam bahasa Arab itu adawatul hasri. Adawatul hasri itu bahasa Indonesianya apa? Menghanyakan ya. Itu takdimu mahakuhu takhir ya, mendahulukan yang seharusnya di belakang. Itu susunan mubtada khobar, tapi khobarnya didahulukan. Salamun hiya, berarti hanya malam itu yang selamat itu. Ya, karena memang pada malam itu malaikat ya, tanazzalul malaikah, tanazzal ya, bergiliran turun ya, turun ke bumi ini. Ini patut kita renungkan terus bersama setiap hari, sehingga kita ketika membaca melafadzkan lafadz Allah itu betul-betul terasa kebesaran Allah itu. Karena ini kan mancing, bukan mancing bahasanya. Makanya Allah dalam surah Al-Fatihah itu ya, kemarin sudah kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah yang memelihara jagat raya ini, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. Apalagi ketika kita bicara nanti hari kiamat, itu lebih besar lagi ya, dan rajanya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang maha besar ini, yang mengatur jagat raya, yang maha pengasih, yang nanti jadi raja di hari kiamat, nanti di hari pembalasan, iyyaka na'budu, ada di depan kita begitu. Karena bahasanya mukhatab, orang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya kami mengabdi, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah ketika kita membaca itu gitu. Thayyib, kemarin sudah masalah perlindungan Allah, kemudian kemarin juga kalau tidak salah sudah dibahas pengantar tentang setan ya, bahasan tentang setan. Ada beberapa peristilahan ya, ada istilah setan, kemudian ada iblis, ada jin ya. Kalau kita melihat Al-Quran, yang pertama iblis ya, karena kisah tentang setan ini selalu berbicara awalnya itu iblis ya, ya iblis. Di dalam Al-Quran kata iblis itu ada 11 kali diulang ya. 9 kali diantaranya itu ada dalam sejarah pengusiran ya, sejarah apa namanya, perintah Allah kepada iblis untuk bersujud kepada Adam tapi tidak mau.
Itu diulang 9 kali dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Baqarah ada, dalam Al-Hijr, kemudian Al-A'raf, ya dalam Shad juga ada, itu diulang-ulang. Kemarin kita sudah bahas isi daripada Al-Qur'an itu secara garis besar itu 3. Ya, yang pertama akidah, ya, akidah, kepercayaan, yang kedua syariah, hukum, kaitannya dengan hukum, yang ketiga kisah. Ya, kisah ini porsinya banyak dan ada kisah yang diulang-ulang. Nah, ini apa hikmahnya? Kenapa diulang-ulang? Ini untuk mengingatkan kita. Karena kisah-kisah yang di dalam Al-Qur'an itu akan terulang lagi dalam kehidupan manusia ini. Ya. Dan biasanya yang banyak diulang berarti banyak yang terjadi di kalangan manusia ini terjadi begitu. Salah satu contohnya kisah iblis ini. Ya, itu diulang-ulang. Nah, nanti pelajarannya dari sini akan banyak manusia itu yang salah satu pelajarannya, ya, itu memiliki sifat kesombongan nanti, ya, kesombongan. Dan supaya manusia itu jangan tergoda oleh godaan setan. Ya, itu diantara hikmahnya. Begitu juga kisah Nabi Musa itu banyak sekali diulang-ulang. Itu kan ya, di situ ada Nabi Musa, kemudian ada Fir'aun, kemudian Haman, kemudian Qarun gitu. Nah, tipe-tipe 3 orang inilah yang terkadang banyak ditemui. Fir'aun, penguasa yang sombong. Haman juga sama, ya, dia punya ilmu juga. Begitu juga Qarun, orang kaya yang sombong gitu. Ini kisah-kisah dalam Al-Qur'an kenapa banyak diulang-ulang. Itu ada hikmahnya, Nah, salah satunya kisah iblis ini sampai 9 kali diulang dalam Al-Qur'an. Kalau dibaca satu persatu terlalu banyak, 9. Kita ngambil hikmah, ya, dari satu surah saja, yaitu dalam surah Al-A'raf, ya. Ringkasnya saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud, ya, ketika aku memerintahkan engkau untuk bersujud? Iblis menjawab, aku lebih baik dari Adam, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Tadi sebelumnya jadi lupa lagi, ya, iblis, ya, itu salah satu makhluk Allah. Ada beberapa versi, ya, kisahnya ini. Cuma yang jelas iblis ini, kita ngambil satu versi, ya. Jadi di dunia ini yang pertama diciptakan itu jin. Kemudian jin itu katanya saling berperang, saling bunuh dan sebagainya. Kemudian oleh iblis ini bisa diredam, ya, bisa didamaikan, ya, dan jin-jin itu terusir di banyak pulau terpencil di lautan dan sebagainya, ya. Karena ini iblis itu ditempatkan oleh Allah, ada yang menyebut riwayatnya sebagai juru kunci surga begitu. Bahkan nama iblis itu awalnya bukan iblis, ya, karena iblis itu artinya putus asa, tersesat, ya, yang buruk-buruk. Nama iblis itu awalnya ada yang Azazil, ya, ada Al-Abid, ada Al-Jahid, jadi tukang ibadah dan sebagainya, ya. Jadi terkenal dengan ahli ibadahnya, ya, ahli ibadahnya, kemudian ditempatkan di surga, ya. Bahkan ada riwayat malaikat pun minta didoakan kepada iblis ini, ya. Nah, jadi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tahu dengan Allah, ya, sangat makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ditempatkan di surga begitu. Kemudian diciptakanlah Nabi Adam, ya. Diciptakan Nabi Adam, disuruh sujud. Nah, dia tidak mau, menolak, ya, menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun sebelumnya tadi itu iblis, sosok iblis. Nah, ada istilah jin, ya. Jin itu dalam surah Al-Kahfi
Iblis itu kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih. Jadi iblis itu termasuk golongan jin, kana minal jin. Ya. Jin itu dari jannah itu artinya tertutup, tertutup. Jadi makhluk yang tidak bisa dilihat. Ya. Kalau kita ini manusia makhluk 3 dimensi ya, yang bisa terlihat oleh mata kasat mata. Nah, jin ini tidak bisa dilihat. Ya. Ada yang menyebutkan jin ini yang menempati nanti berbicara langit itu langit kedua. Ya, langit kedua. Nanti dalam istilah langit ini panjang sebenarnya. Yang dimaksud 7 langit itu apa? Intinya ya, penghuni langit pertama ini kita yang ber3 dimensi itu tidak bisa mengakses yang ada di langit kedua, begitu. Nah, yang ada di langit kedua tidak bisa mengakses yang ada di langit ketiga dan seterusnya. Ya, di langit kedua itu jin. Nah, sementara yang di langit lebih atas itu bisa mengakses yang ada di bawah. Ya, di bawah. Termasuk kan surga neraka itu sekarang sudah ada di langit ketujuh. Nah, itu bisa mengakses ya, mengakses perbuatan-perbuatan manusia. Ada yang menyebutkan ya ketika berbuat baik itu langsung aksesnya itu ke surga. Ketika berbuat tidak baik itu langsung aksesnya nyambung ke neraka, begitu. Karena dalam Al-Qur'an bahasanya itu wa idzal jannatu uzlifat. Ketika surga itu didekatkan nanti hari kiamat itu bahasanya. Itu tuh gambaran ya jin, ya jin. Kemudian jin ketika dia menggoda manusia maka dia dinamakan dengan setan. Nah, setan itu satona atau itu ba'uda. Ba'uda itu jauh, ba'uda an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Jadi pekerjaan dia itu menjauhkan manusia dari rahmat Allah, menjauhkan manusia dari Allah, mengajak supaya berbuat maksiat. Nah, dalam surah An-Nas sering kita baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang menggoda di dalam hati manusia dari kalangan jin dan manusia. Nah, jadi setan ya, setan itu ada yang menyebutkan sifat ya. Ketika jin atau manusia membuat manusia ini jauh dari Allah, itulah dia setan. Makanya Al-Qur'an menyebutkan pemimpin-pemimpin orang kafir itu dengan syayatin. Dalam surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, apabila mereka kembali ke setan-setan mereka, dalam tafsirnya itu syayatin itu ay ru'asaihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Begitu juga kita ngambil pelajaran ketika iblis diperintah untuk bersujud dan tidak mau, ya, itu panggilannya masih iblis. Tapi ketika dia menggoda Nabi Adam, maka disebut fawaswasa lahumas syaiton. Ya, setan mengganggu kepada Adam gitu. Dan dia disebut setan. Ya, ini hanya salah satu pendapat. Kalau ada pendapat lain itu silahkan. Yang saya pahami seperti itu ya. Jadi setan itu ya itu sifat ya bagi jin dan manusia yang sudah berbuat menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menggoda manusia. Itu namanya setan. Baik. Itu peristilahan ya, istilah ya. Nah, ini dari ayat ke-12 surah Al-A'raf ini banyak pelajaran bagi kita. Atau kita lanjutkan dulu ayat 13-nya. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shagirin. Turunlah kamu dari surga, soalnya karena tidak pantas bagi engkau untuk takabur di dalam merasa sombong di dalam surga. Keluarlah karena engkau itu makhluk yang kecil, ya, makhluk yang rendah, makhluk yang hina.
Itu. Nah, secara banyak ya pelajarannya, diantaranya ketika iblis itu ya berbuat ketakaburan, kesombongan, ya kesombongan, walaupun dia itu dekat dengan Allah, sudah di surga, karena dia sombong dikeluarkan dari surga. Ya. Dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik saja dari kesombongan. Ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, wa ghamtun nas. Kalau tidak salah sudah saya bahas di sini, lupa ingat saya juga, tapi sedikit diulang masalah kesombongan ini. Di sini juga kan baca kitab Ihya Ulumuddin ya. Nanti akan ketemu bahasannya lebih spesifik dalam Rub'ul Muhlikat ya. Ihya itu kan ada Rub'ul Ibadat, Rub'ul Ibadah, Rub'ul Adah, Rub'ul Muhlikah, Rub'ul Munjiat ya, terbagi 4. Nanti akan ketemu di Rub'ul Muhlikat, membahas hal-hal yang merusak. Muhlikat itu yang merusak manusia ya. Dan di situ disampaikan definisi-definisi secara rinci. Ya, riya apa, sum'ah apa, takabur apa, ujub apa, itu beda begitu. Nah, ujub itu istidzamun nafsi. Istidzamun nafsi itu merasa diri lebih ya, merasa diri lebih besar dari yang lain, lebih baik dari yang lain. Adeknya itu takabur, karena merasa diri lebih besar, sehingga pertama menolak kebenaran, yang kedua merendahkan manusia. Itu. Nah, iblis di sini merasa ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Itu ujub. Gitu. Nah, dia tidak taat kepada perintah Allah, tidak sujud kepada Adam, itulah bentuk ketakaburannya. Nah, yang kedua, khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu merendahkan Adam. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, gitu. Merendahkan orang lain. Nah, ini banyak terjadi di manusia, harus kita hati-hati dengan itu. Ya, Al-Ghazali itu mengingatkan ya, di antara penyebab orang takabur itu yang 6 hal itu ya. Yang pertama karena ibadah ya, karena merasa ya, ibadahnya banyak, ibadahnya khusyuk dan sebagainya, merasa paling baik begitu. Yang kedua karena ilmu ya, merasa ilmunya banyak, semua strata pendidikan sudah ditempuhnya, sehingga punya arogansi ilmiah begitu. Itu kesombongan ya, kesombongan. Dalam hal ilmu ini pernah Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya menyampaikan perkataan Imam Ar-Rafi'i tentang kesombongan ya. Seandainya Wahbah Az-Zuhaili ini luar biasa ya, umurnya Allah karunia umur panjang, banyak karangannya ya. Usul fikihnya itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ya, yang tebal itu ya. Kita lihatnya aja kenyang ya, belum bacanya ya, apalagi itu nulisnya seperti apa begitu. Nah, itu Wahbah Az-Zuhaili, sekarang sudah meninggal. Beliau menyampaikan, seandainya dalam hatiku ini ada punya perasaan aku ini lebih daripada kalian semua, maka di akhirat nanti saya ini dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qorun katanya. Dan dia pun sampai terjatuh dari mimbar itu ya, terjatuh dari mimbar. Nah, ini orang-orang yang betul-betul ilmunya itu kalau bahas Iqra itu Iqra'nya bismi rabbik ya, dia menyadari, jadi semakin banyak ilmu itu semakin merunduk begitu, semakin banyak ilmu itu semakin tawadu begitu. Nah, ilmu terkadang membawa kepada kesombongan. Yang ketiga
ketampanan atau kecantikan, ya, terkadang membuat diri lebih dari yang lain. Yang keempat, kekuatan, ya, besar tenaga, masih muda, itu merendahkan orang lain. Kemudian yang kelima, karena harta, ya, harta ya terkadang membuat orang merendahkan orang lain, berbuat sombong. Dan yang keenam, banyaknya pengikut, ya, banyaknya pengikut. Itu diingatkan oleh Al-Ghazali, terkadang membuat orang menjadi sombong. Kemudian bagaimana agar kita terjauh dari kesombongan ini? Yang pertama, kita menyadari apapun yang ada pada diri kita, kita bisa ibadah itu hidayah Allah. Kita punya ilmu itu titipan dari Allah, harta juga sama dan sebagainya. Semua yang ada pada diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu melihat orang lain itu kelebihan-kelebihannya, melihat diri sendiri kekurangan-kekurangannya. Yang tua melihat yang muda, oh ini masih sedikit dosanya. Ya, yang muda melihat yang lebih tua, oh ini udah banyak ibadahnya, begitu. Yang kaya lihat yang miskin, dilihatnya oh nanti dia akan sebentar dihisabnya di akhirat. Orang miskin lihat orang kaya, oh dia banyak kesempatan untuk berderma dan sebagainya. Jadi lihat kelebihan-kelebihan orang, ya. Karena tu baliman sagolahu aibuhu an uyubin nas au kama qala. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan melihat kekurangan dirinya daripada melihat kekurangan orang lain, begitu. Kemudian selanjutnya melihat diri sendiri, ya, kita diingatkan salah satunya perkataan Abdullah bin Mutrab bin Abdullah, bahwa kita ini berasal dari air mani yang menjijikkan, berakhir dengan bangkai yang menakutkan, dan kemana-mana kita membawa kotoran, begitu, ya. Itu bangkai manusia itu menakutkan, begitu. Makanya ada pertanyaan, kalau kita ke hutan sendiri, mending ketemu bangkai harimau atau ketemu bangkai manusia? Mending ketemu bangkai harimau, begitu. Ngeri kita. Itulah kita, ya. Setelah mati itu menakutkan, dan kemana-mana ya kita bawa kotoran dalam perut kita. Nah, itulah kita, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min nafkhatil kibriya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tiupan-tiupan kesombongan. Nafkhah itu tiupan. Jadi terkadang kesombongan itu datang tiba-tiba kayak tiupan-tiupan begitu, ya. Melihat orang lain ya direndahkan, begitu. Padahal jangan seperti itu, ya. Nah, ini diantara pelajarannya, jangan sampai kita seperti iblis, ya. Dia sudah masuk surga karena kesombongan, jadi usir dari surga. Baik, kemudian qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Ya Allah, berilah kami tempo sampai hari dibangkitkan. Allah berfirman, engkau orang yang diberi tempo kesempatan. Jadi dari ayat ini para ulama sepakat memang iblis ini dia tidak mati-mati, ya, sampai nanti hari kiamat. Kemudian qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh aku akan duduk. Bahasanya, bahasa letterlocknya begitu. Nah, kalau kita mengkaji bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu ada taukid. Taukid itu ada dengan lam ibtida, ada dengan nun taukid sakilah. Nah, nggak tahu paham apa enggak ini. Udahlah, nggak apa-apa, nggak ada ujian ini. Nah, ini asalnya itu akuda gitu. Qala fa bima aghwaytani akuda. Karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan duduk gitu. Tapi di sini pakai la ibtida, la akuda. Sungguh. Pakai lagi nun taukid sakilah, la aqudanna gitu. Jadi dalam bahasa Arab ini taukidnya itu dua.
Serius dia, iblis ini serius ngomongnya gitu. Kalau udah pakai taukid itu udah serius. Taukidnya itu sampai 2 lagi. Dan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan duduk ya di bagi mereka di jalanmu yang lurus. Ya. Ya ini secara sederhananya bahasanya itu duduk ya, bahasa itu duduk itu artinya ya menghalangi. Banyak sebenarnya tafsiran daripada la aqudanna lahum siratal mustaqim ya, ai kama aghwaytani kama adoltani ya, ada juga nyebut kama ahlaktani la aqudanna li ibadikal ladzina tukhlikuhum min dzurriyyati hadzal ladzi ab'antani bisababihi ala siratikal mustaqim ay tariqil haq wasabilin najah itu. Jadi bahasanya itu aghwaytani itu menyesatkan, kemudian merusak ya. Kemudian bahasanya itu duduk ya. La aqudanna itu duduk li ibadika hambamu yang merupakan keturunan dari orang, dari makhluk yang aku disuruh bersujud itu, dari turunan Adam ya, kita manusia begitu ya. Adapun makna siratal mustaqim itu yaitu jalan kebenaran ya, jalan kebenaran wasabilun najah, dan jalan keselamatan. Pelajarannya bagi kita, ketika di situ ada siratal mustaqim, ada kebaikan, maka disitulah iblis ada. Setan itu akan mengganggu. Ya, setan itu akan mengganggu. Nah ini untuk kehati-hatian kita. Kemarin sudah sampaikan sebagai pengantar kemarin. Setan itu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu melihat kalian dan kabilahnya dan kelompoknya, tapi kalian tidak bisa melihat setan gitu. Kemarin sudah saya perumpamakan perkelahian kita dengan setan itu ibaratnya 2 petinju, yang satu ditutup matanya, yang satu terbuka matanya ya hitung-hitungan manusianya ya, mana yang kalah ini Pak Pendekar ini yang tertutup matanya ya, kecuali Jet Li ya, bertempur dengan siapa itu jagoan orang Jepang, ditutup dua-duanya ya. Nah ini ibaratnya seperti itu. Nah tapi kita harus tahu kaidus syaiton itu ya, tipu daya setan. Yang pertama, ketika ada kebaikan pasti di situ ada ya, di situ ada. Nah porsi setan ini ya dalam mengganggu manusia, saya pernah dapat kajian ya, tapi saya belum memperdalami, belum dapat bukunya, tentang proses manusia melakukan sesuatu. Yang pertama itu ada khotiroh namanya. Khotiroh itu lintasan-lintasan pikiran. Kemudian ada kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu artinya omongan dalam jiwa. Yang ketiga tahap itu taswisus syaiton, godaan setan dalam hati. Setelah taswisus syaiton kemudian ada ham. Ham itu keinginan. Kemudian ada azam. Kalau azam itu kalau mau melakukan sesuatu sudah ada action gitu. Kalau umpamanya orang mau membunuh itu sudah bawa golok begitu. Nah, ada terakhir itu niat ya, dia itu langsung membunuh orang itu. Nah, yang pertama ada khotiroh. Khotiroh itu lintasan-lintasan pikiran. Ya, dalam kebaikan, dalam keburukan sama ada lintasan-lintasan. Ya. Kemudian ada kalamun nafsi, dalam diri kita berbicara. Ya, nah jiwa ini, ketika jiwanya itu kan nafsu itu ada 3 dalam Al-Quran. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah itu inna nafsala ammaratum bisu dalam surah Yusuf ya. Jadi cenderungnya kepada keburukan. Itu yang nafsunya ammarah.
Kalau lawamah itu dari laum, laum itu mencela, suka mencela dirinya. Nah ini lebih baik daripada ammaroh. Contohnya, umpamanya apa, kita biasa sholat duha ketinggalan, ada mencela diri kenapa tidak sholat duha tadi, begitu. Itu lawamah. Nah kalau mutmainnah ini sudah tenang. Kalau urusan ibadah itu sudah nyaman aja begitu. Udah nggak ada beban lagi, tenang, udah menikmati ibadah itu. Ya, itulah yang disebut kalau kemarin kita berbicara orang yang sudah masuk di surga di dunia itu, yang nafsunya, jiwanya itu mutmainnah. Itu yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah yang dipanggil, itu yang mutmainnah. Nah, ya jelas ini perlu ditempuh dengan banyak apa namanya riyadhah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang nafsunya itu ammarah, ketika ada lintasan-lintasan yang buruk, itu langsung nyamber begitu kepada yang buruk itu. Nah, tapi kalau lintasan-lintasannya itu baik, nah jiwanya itu akan berperang begitu. Yang udah katakanlah orang nggak biasa bangun subuh, bangunnya kesiang apa namanya, nggak biasa sholat subuh, adzan dengar begitu dan dia dibangunkan gitu. Karena katanya ini wallahu alam ya. Jadi untuk dapat hidayah itu sebenarnya ada petunjuk-petunjuk dari Allah begitu. Kalau manusia mau merenung itu, ya sudah sepuh-sepuh itu kadang susah tidur katanya, subuh bangun gitu. Orang yang sudah terbiasa dengan ibadah itu gampang bangunnya itu langsung ibadah. Tapi yang udah susah, yang udah biasanya itu ya 40 tahun ke atas itu agak susah dirinya. Ya itu walaupun bangun ya dia tidur lagi begitu. Nah itu nafsunya yang ammarah begitu. Nah ketika kalamun nafsinya itu yaitu kepada keburukan langsung nyamber, kebaikan ntar dulu gitu. Nah masuk setan, taswisus syaiton begitu, taswisus syaiton, godaan dari setan. Udah kalau yang sudah apa namanya nafsunya itu jelek, udah nyambung begitu dilaksanakan. Ada ham itu keinginan yang sangat begitu. Ini digambarkan dalam surah Yusuf itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha ya. Jadi istri menteri itu yang dalam tafsir ada juga yang menyebutkan namanya Zulaikha, itu ingin kepada Yusuf, bahasanya Yusuf juga ingin begitu. Nah dalam ham ini belum dicatat perbuatan begitu ham ini ya, tapi ketika sudah azam, nah itu udah dicatat begitu ya. Azam ya, azam itu udah ada actionnya gitu, udah ada yang dilakukannya gitu. Baik, nah itulah posisi daripada godaan setan itu. Kemudian dalam ibadah-ibadah pun nanti ada godaan-godaannya ya. Biasanya godaan dalam ibadah itu antara ifrat dan tafrid begitu. Kalau ifrat itu apa ya, bahasa Sundanya lalawora itu sembarangan begitu. Jadi kalau wudu itu ya gini-gini aja begitu. Aturan kan sampai sikut gitu. Dalam Syafi'i itu dilebihkan. Nah ini gini-gini aja gitu, nggak sampai sikut dan sebagainya gitu. Nah, ada juga yang tafrid ya, itu berlebihan ya, maksimal 3, ini sampai 5, nggak selesai gitu. Itu tuh dalam godaan dalam ibadah ya, itu hati-hati dengan godaan setan, sehingga tidak jadi ibadahnya, tidak benar ibadahnya, tidak sesuai dengan ilmu begitu. Pun sudah sampai sholat dan sebagainya itu ditumbuhkan dalam hatinya, oh sholatku baik, aku lebih baik dari yang lain itu. Bagaimana supaya ibadah yang kita laksanakan itu hancur begitu. Nah ini la'aqudanna siratal mustaqim. Kemudian summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka, ini sama la'atiyanna ya. Ada dua taukidnya ini.
baini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, an syama'ilihim dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Mengenai apa namanya bahasa ya dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah ini apa maksudnya? Itu banyak dalam tafsir ya, perkataan dari Ibnu Abbas. Yang pertama perkataan Ibnu Abbas an Ibnu Abbas sumala tianam an min baini aidihim ay askakahum fi akhiratihim. Ya, kaitannya dari depan itu yang masa yang akan datang. Membuat dia meragukan tentang hari akhirat. Ya, benar enggak ini akhirat ini? Masa orang sudah hancur jadi tulang itu dihidupkan dan sebagainya. Terus dibuat ragu sehingga tidak percaya pada hari akhirat begitu. Kemudian min khalfihim itu arghabahum fi dunyahum, dibuat cinta dunia ya, dibuat cinta dunia, segala-galanya untuk dunia. Wa an aymanihim asbah alaihim amrodinihim, ya, membuat subhat-subhat dalam urusan agama ya. Dari digoda dan dirusak agamanya ya, salah satunya tadi ya ibadahnya dan sebagainya. Kemudian wa an syama'ilihim ashalahum al maasi, ya, dibuat cinta dengan dosa. Dia cinta dengan dosa. Itu pengertian ya dalam tafsir, digoda dari depan, belakang, kanan, kiri begitu. Ini juga ada yang membuat simbol. Jadi dari segala arah kita digoda oleh setan ini. Ya. Inilah godaan setan yang akan menimpa kepada kita. Tapi ya, sebagai terakhir ya, kita ini bisa melawan dengan setan karena inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ini harus kita yakini. Ini Al-Qur'an, Allah menyebutkan tipu daya setan itu lemah ya. Tipu daya setan itu lemah ya. Beda dengan bahasa tipu daya wanita ya, inna kaidakunna azim ya, tipu daya wanita-wanita itu besar begitu. Jadi lebih susah menghadapi wanita daripada menghadapi setan ya. Ini suami-suami takut istri ya, takut setan ya. Intinya yang pertama dengan ilmu ya, dengan ilmu ya kita baca Al-Qur'an bagaimana petunjuk Allah ya menghadapi setan ini. Kemudian secara ringkas saja saya sampaikan diantaranya dalam hadis itu asyaitonu yuwaswisu ilal abdi fa idza dzakarallaha khanasa. Setan itu menggoda kepada hamba, tapi ketika hamba itu ingat Allah maka setan itu khanasa. Khonasa itu bersembunyi ya, bersembunyi, mengecil ya, tidak punya daya ya. Makanya dalam surah An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, khannas dia bersembunyi di hati kita gitu. Bahkan dalam hadis lain setan itu asyaitonu yajri fibdi adam majradam ya, itu bahasa simbol ya, ada yang mengartikan itu bahasanya simbol. Setan itu berjalan di badan manusia itu dalam perjalanan darah begitu. Ini hadis diriwayatkan ketika jadi malam hari Rasul itu i'tikaf di masjid, kemudian datang istrinya Sofiyah ya, Sofiyah nengok begitu. Kemudian Rasul ngantar pulang ke rumahnya gitu. Mungkin Sofia ini beda rumahnya sehingga keluar malam hari. Nah, Rasul dengan seorang perempuan gitu. Di tengah jalan ada dua sahabat. Ketika melihat Rasul dengan perempuan,
apa, dia berpaling itu sahabat itu, jadi lari gitu, nggak mau dekat gitu. Dipanggil oleh Rasul begitu, ya. Sini sini katanya. Kenapa kamu apa namanya pergi? Nggak apa-apa katanya begitu. Nggak katanya. Jangan sampai kamu ada digoda oleh setan sehingga curiga kepada aku. Ini Sofia istri saya katanya gitu. Karena setan itu syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam, ya. Jadi kadang godaan itu ya kayak sudah melekat begitu dengan kita ini. Makanya kita perlu kehati-hatian. Dalam hadis lain yang saya baca itu, fadayyiku majroha bidzikri wassaum, ya. Persempit perjalanan setan itu dengan dikir dan puasa begitu, ya. Nah, dengan dikir ini setan itu ya khonnas, ya. Khonnas itu inkibad wal istighfa, ya. Tidak punya daya dan bersembunyi ketika kita menyebut nama Allah. Ya, setan takut dengan kalimat Allah ini, ya. Dan dalam pelajaran sehari-hari makanya kita mau apapun kita selalu menyebut Allah begitu. Mau masuk kamar mandi pun kan ada dalam hadis tempat-tempat jin itu, ya. Itu al-khala itu tempat-tempat yang kosong begitu. Tempat-tempat yang kosong. Salah satunya kamar mandi. Atau rumah ketika ditinggal lebih dari 3 hari itu udah kosong. Nah, itu hati-hati. Di situ mungkin ada jin yang tinggal. Makanya ketika kita masuk baca salamnya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh begitu. Kemudian ketika membersihkan kasur dan sebagainya, ya, itu dianjurkan sambil berzikir, baca ayat kursi gitu, ya. Itu tuh tempat yang ada juga hadisnya kayak di antara atap dan ini apa namanya, plafon itu yang kosong itu tempat tinggalnya, tempat-tempat yang kosong dan sebagainya. Nah, itu kuncinya dengan menyebut nama Allah, ya. Setan itu menjadi kecil dan melemah. Begitu juga jangan sesekali melibatkan setan atau mencela setan pun nggak boleh begitu. Ketika ada Rasul dengan seorang sahabat naik keledai itu tersandung, sahabat itu mengatakan ta'isa syaiton begitu, celaka setan. Nah, kata Rasul jangan mengatakan gitu, justru setan malah membesar katanya ketika itu. Jadi karena dia dilibatkan gitu. Bacalah bismillah katanya gitu, kata Rasul. Maka setan akan mengecil begitu. Ya, itulah setan itu takut dengan kalimat Allah, ya. Ketika disebut nama Allah itu takut mengecil begitu. Kemudian hal-hal lainnya juga, ini juga pelajaran bagi kita ketika kita masuk, ya, katakanlah atau ada dalam kegiatan kita sehari-hari yang kita secara khusus, ya, disunnahkan berlindung kepada dari setan itu, salah satunya masuk kamar mandi, ya. Kemudian ketika kita mau berhubungan suami istri, ya, Allahumma jannibna syaiton dan seterusnya. Nah, itu dalam hadisnya yang berhubungan suami istri baca doa itu dulu. Kalau dikaruniai anak lam tamassuhus syaiton, kama qala. Jadi anak itu tidak akan tergoda oleh setan, tidak akan terganggu oleh setan begitu. Kadang saya pun buruk sangka, ya, kalau ada anak bandel sekali itu susah diluruskan, ini kayaknya bapaknya nggak baca doa gitu. Karena suka suudon saya itu. Ya. Ada anak itu apa itu nggak benar begitu. Nah, karena yang baca doa dengan yang baik tadi, ya, itu tidak akan disentuh oleh setan begitu. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari hendaklah itu diingat, ya. Ingat kebesaran Allah, ingat kecilnya setan gitu. Kemudian dalam hal lainnya setan juga di dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 40, ya, langsung saja. Jadi dalam ayat 39-nya qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain.
Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Eh, ini juga yang ditakuti oleh setan itu hamba-hamba Allah yang ikhlas ya. Ikhlas itu beramalnya hanya semata-mata untuk Allah ya, semata-mata untuk Allah. Kebalikan ikhlas itu riya begitu. Dan nanti dalam Ihya lah insya Allah banyak dibahas tentang itu. Salah satu tandanya orang ikhlas itu dipuji atau enggak dipuji ya ibadahnya sama aja begitu. Ketika banyak orang ibadahnya sama dengan ketika tidak ada orang begitu. Sebaliknya kalau orang yang ria itu kalau ada banyak orang ibadahnya itu kelihatan dibuat baik begitu, sholatnya lama begitu. Tapi kalau nggak ada orang sholatnya cepat begitu. Nah, itu orang yang tidak ikhlas begitu. Ya. Nah, itu tuh salah satu tandanya. Nah, kita semua dalam beribadah itu semata-mata kita ingat kalau kita mau sholat itu ya semata-mata untuk Allah begitu. Apapun kata orang ya keyakinan kita Allah melihat kita. Karena dalam surah At-Taubah ayat 105 itu wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini harus jadi keyakinan bagi kita. Beramalah kalian semua maka Allah akan melihat amal-amal kalian. Nah, jadi yang pertama kali melihat amal kita itu Allah, itu harus diyakini, termasuk kerja-kerja duniawi kita, kerja di tempat bekerja mencari nafkah, harus yakin yang melihat pertama itu Allah begitu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Rasulnya kaitannya dengan pimpinan begitu. Jadi kerja kita nanti dilihat oleh pimpinan. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman sesama kita gitu. Kita dilihat, oh si anu ini suka ke masjid, ini enggak, itu tuh dilihat oleh orang lain begitu. Karena kita manusia ini ya ada yang menyebutkan dunia ini panggung sandiwara. Ya, terkadang kita ini pemain, terkadang kita penonton. Ya, kita semua ini pemain juga penonton. Ya, ketika jadi pemain bagus-baguslah jadi pemain. Ketika jadi penonton bagus-baguslah jadi penonton. Nah, karena terkadang ada penonton itu merasa lebih dari pemain. Gitu. Coba lihat nonton bola. Itu tendang ke kiri, waduh kalau saya yang nendang masuk itu itu kayaknya penonton lebih bagus daripada pemain. Enggak seperti itu ya. Kembali lagi amal yang harus kita hadirkan dalam hati kita, Allah yang melihat ya. Terakhir ayatnya wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah alimil ghaib wasyahada. Itu sifat di situ tuh pas sekali gitu dengan sebelumnya, yang tahu yang gaib dan yang jelas begitu. Karena terkadang ada amal-amal kita atau pekerjaan kita itu tidak dilihat oleh orang gitu, tidak dinilai oleh orang. Tapi kita yakin Allah yang tahu yang gaib, walaupun manusia tidak melihat, Allah melihat, dan Allah akan memberi balasan yang terbaik. Itu tuh yang harus kita yakini dari ayat tadi. Baik, ini kaitannya dengan ikhlas ya. Jadi menghadapi setan itu dengan ilmu ya. Tadi kita tahu ketika ada kebaikan apapun siap-siap ada godaan dari setan ya. Kemudian bentuknya itu apakah diragukan dengan akhirat, atau kita cinta dunia, atau digoda dalam hal beribadah, atau kita digoda dalam cinta dengan dosa. Kemudian hal lainnya, setan itu takut dengan sebutan nama Allah. Dia akan mengecil, akan bersembunyi. Kemudian setan juga takut dengan orang yang ikhlas amalnya semata-mata karena Allah. Baik, karena ingin cepat selesai saya selesaikan, agak panjang lebar, barangkali ada yang mau menambahkan silakan. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau nanya nih, dari penjelasan Pak Ustaz semua kan menyalahkan iblis. Nah, iblis waktu itu agukan menurut saya sampai kiamat, sebelum kiamat. Jadi berarti kan iblis tahu kalau ada hari kiamat. Sedangkan
di akhir nanti kan saling salah-salah gitu. Makanya ada pesan dari Rasulullah, cari teman yang baik. Nah, ada nanti manusia berdebat juga dengan iblis, gara-gara kamu nih saya masuk neraka. Pertanyaan ketiganya, saya pernah baca dialog dengan diri sendiri. Ya, Isa Daud. Hidupnya iblis itu biasa. Makanya kita nggak ada sholat subuh setelah subuh dan setelah asar. Nah, jadi pertanyaan saya, makanya di antara dasar itu makanya sampai jadi itu ada di segitiga berbeda. Gitu ya. Saya menanyakan. Ya. Nah, saya suka menunduk di Ustaz. Akhirnya daripada saya campur di kantor sama di rumah. Nah, itu gimana? Apa? Air panas sama air ini. Itu kan diantara juga namanya. Antara air panas dan air ini. Campur. Ada yang juga studi yang ini. Saya suka di kantor. Air panas sama air ini saya campur. Oh. Itu gimana? Maksudnya airnya jadi hangat gitu. Ya. Kita nggak boleh. Sholat aja di antara itu nggak boleh. Antara terbit matahari dan terbenam kan nggak boleh. Oh iya, iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama apa namanya, kaitannya dengan di akhirat nanti ya. Iya, menyalahin iblis. Ya. Ini apa namanya, panjang juga pembahasannya. Saya juga baca apa itu, ada buku nasihat-nasihat setan dan sebagainya. Bahkan iblis pun ada yang menyebutkan dialah yang paling bertauhid katanya, gitu. Karena yang harus disembah itu Allah katanya. Ini malah Adam katanya. Ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas kondisinya atau realnya dalam sejarahnya ya, iblis itu menantang perintah Allah, ya, menantang perintah Allah, kemudian apa namanya, menyesatkan manusia, ya, menyesatkan manusia. Nah, kemudian manusia sendiri kan tadi itu yang menggoda itu setan. Nah, setan, kemudian apa namanya, ada jin, ada manusia, ya, ada jin dan ada manusia. Salah satu contohnya dalam dialog dalam surah Qaf, ya, bagaimana manusia nanti saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Qarin, ya, qarin di sini ada yang mengartikan qarin itu ya jin itu, ya, ada juga teman begitu. Ya Allah, kami tidak menyesatkan mereka begitu, tapi mereka lah yang ada dalam kesesatan itu. Jadi saling menyalahkan. Dalam ayat lain itu bahasanya itu ittahtasimun, ya, saling menyalahkan, Ini biasanya kalau saya mentafakuri, ya, kalau dalam sidang perceraian itu, ya, suami nyalahin istri itu tuh biasa, itu simbol saja di dunia saja, ya, apalagi di akhirat. Nah, ketika saling menyalahkan itu Allah menyetop, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan kalian berdebat di hadapanku, aku telah menyampaikan kepada kalian itu peringatan. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid, ya. Ucapan itu, kebenaran itu tidak bisa apa namanya diganti, ya. Ucapan aku itu tidak bisa dirubah, dan aku ini tidak dolim kepada hamba, ya, tidak dolim kepada hamba gitu. Nah, yang jelas dialog itu akan ada, saling menyalahkan, ya. Nah, kan tadi itu setan. Nah, setan itu ada jin,
ada manusia gitu. Karena kalau hukum iblis itu sudah satu aja, dia nanti akan masuk neraka pastinya, dan dia raja daripada setan-setan itu gitu. Adapun bala tentaranya ini yang jin dan manusia itu kan ada yang memang jadi setan, ada yang muslim kan gitu, ada yang jadi tidak semuanya. Nah, ketika manusia nanti menggoda, akan disalahkan yang tergoda ini gitu, akan menyalahkan dia yang menggoda saya pokoknya gitu. Enggak, sudah datang peringatan kepada kalian ini gitu. Makanya nanti kita dalam membahas dalam fawaid walau faula surah Al-Fatihah itu kita akan bahas tentang hidayah ya, tentang hidayah ya. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik ya. Macam-macam hidayah itu banyak begitu. Ada hidayatul tasbit. Nah, ini belum sampai ke sana sebenarnya. Ya, hidayatul irsyad itu kemahaadilan, lainnya itu hidayatul din, agama. Allah menyampaikan agama itu menyeluruh, semuanya tahu agama gitu. Tapi mengenai hidayatul taufik, ya, ini kaitan dengan taufik itu artinya wafaqo, itu kesesuaian antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan dalam surah Asy-Syamsu itu wahadainahun najdain. Apa namanya? Kami beri manusia itu dua hidayah, itu bahasanya. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan, kami beritahu fujur, kejahatan, dan kebaikan. Ini kemahaadilan Allah begitu. Nah, di sini manusia punya kekuasaan untuk memilih, ya, mau memilih takwa atau fujur, dan dia mempertanggungjawabkan perpilihannya itu. Jadi salah kalau orang mengatakan kenapa kamu enggak sholat? Saya belum dapat hidayah katanya. Nah itu salah begitu. Kalau hidayatul irsyad, hidayatul din, semua kalau dia tahu sholat itu wajib, itu udah dapat hidayah. Nah, tapi dia tidak mendapat hidayah taufik karena keinginannya dia tidak mengupayakan sesuai dengan keinginan Allah. Dia tahu sholat itu wajib, ya, dia bisa memilih mau sholat atau enggak, itu terserah. Nah, dia memilihnya tidak sholat gitu, dan dia tidak dapat hidayah taufik begitu. Kalau hidayah tasbit itu hidayat yang kokoh, yang tetap begitu. Kita setiap hari baca ihdinas siratal mustaqim, itu bukan berarti kita belum dapat hidayah. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, itu bukan berarti kita belum dapat hidayah. Kita sudah dapat hidayah, tapi kita minta hidayah itu agar menetap di hati kita dan terus bertambah begitu. Nah ini kaitannya dengan tadi saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan, setan menyalahkan itu nanti akan terjadi. Tapi udah di stop oleh Allah, tidak berlaku lagi itu saling menyalahkan. Udah ada kok peringatannya gitu. Ya, Al-Quran ini terutama begitu. Kemudian yang kedua, apa tadi yang keduanya? Oh, yang mencap. Oh iya. Iya. Ya, memang mengenai masalah itu sebenarnya spesifik ya, spesifik larangan sholat baina kornai syaiton, itu antara dua tanduk setan bahasa lainnya. Ya, sebenarnya diskusinya panjang itu Isa Daud itu, karena sekarang ini udah bisa katanya kan banyak pesawat yang tertarik ya, tenggelam kesedot seperti itu ya. Tapi ada juga sekarang yang dengan teknologi yang tinggi udah bisa juga lewat situ katanya ya, wallahu alam lah. Nah saya sendiri belum baca itu keterangannya, cuma yang saya baca nggak boleh kita minum air terlalu panas atau terlalu dingin gitu aja itu. Karena merusak ke tubuh sebenarnya ya.
dua-duanya ya. Makanya yang air itu air yang segar. Yang segar itu ya artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, antara keduanya. Jadi dalam kondisi mungkin ini airnya panas, ada air yang dingin, terlalu dingin dicampur kan nggak apa-apa gitu. Karena kita dilarang minum yang terlalu panas atau terlalu dingin gitu. Wallahu a'lam ya. Kalau tinjauan saya seperti itu. Jadi tidak dikiaskan ke sana, tidak dikiaskan ke sana, itu terlalu jauh gitu, terlalu jauh ya. Kalau masalah minum ya udah, karena udah ada aturannya ya udah gitu aja gitu ya. Air hangat ya, karena yang paling bagus itu air hangat memang begitu. Baik, ini sudah jam 6. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kita, umur panjang kita, bisa berjumpa lagi lain kesempatan. Kalau mungkin ngobrol-ngobrol ya bisa japri atau telepon lah, karena di sini terbatas waktunya. Baik, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.